لله الذي هدانا بدينه القويم وبين صراطه المستقيم بالآيات وذكر الحكيم وسنة رسول الله الكريم. اللهم صل وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرح أن يمد له في عمره ويسع له في رزقه اتق الله فليصل رحمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Akhina al-kiram, ustadana Bapak Bayok selaku Ketua Mushola Abu Bakar Siddiq beserta pengurus dan jamaahnya yang saya muliakan dan saya hormati, Ketua Sila Jambu beserta pengurus yang lainnya dan jamaahnya, para ketua masjid dan mushola yang berada di lingkungan Taman Adiasa, Duta Graha, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa ada di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Puji serta syukur tiada henti-hentinya dari lisanul muttaqin senantiasa terpanjat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua, baik yang besar maupun yang kecil, yang terasa maupun yang tidak terasa, yang dilupakan maupun yang terlupakan. Nikmat semua ini hendaklah kita syukuri, minimal dengan ucapan alhamdulillah, maksimalnya serahkan jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka pengabdian sebagai makhluk kepada Sang Khalik. Salawat serta salam pun kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang menjadikan suri tauladan bagi kita, baik dari sikap, tingkah laku, ucapan, berpikir dan berniat. Itu semua ada pada diri Rasul kita yang hendaklah kita ikuti, dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak persis seperti Nabi pun, ya sedikit-sedikit kita mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, supaya kita diakui sebagai umatnya yang senantiasa meniru, mencontoh dan menauladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang diharapkan oleh Rasulullah SAW, umatnya untuk senantiasa mengikuti, baik secara penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun secara hubungan di antara makhluk Allah, terutama dengan sesama manusia. Bapak-bapak yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf sebelumnya saya kayaknya hari ini kurang semangat.
semalam ya pulang dari Jakarta nyampe ke sini 1:30. Jadi istirahatnya agak kurang, lelah gitu, dan kurang begitu fit jadinya apa. Cuman saya terpanggil juga Bapak RW kita ini, tukang RW itu kadang-kadang ngeyel juga. Udah bilang nggak bisa, tetap harus bisa. Karena lanjutkan katanya materi yang waktu di Al-Mujahidin belum tamat. Waktu itu membahas tentang khairul ummah, yaitu ada 3 persyaratannya dalam kitab diambil dari Naswailul Ibad, kemudian di dalam kitab Ihya. Yang pertama, syarat menjadi khairul ummah itu kemarin afham. Kita paham siapa diri kita yang sebenarnya, minallah, ilallah, billah, lillah. Kita berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah, dihidupkan dan dimatikan oleh Allah. Segala yang punya kita ini adalah punya Allah. Jadi kita tidak punya apa? La haula wala quwwata illa billah. Namun Allah memberikan suatu modal kepada manusia, yaitu berupa akal pikiran yang tidak diberikan kepada binatang. Manusia ini adalah hayawanun natiqo, hayawan tapi yang diberikan kelebihan yaitu akal pikiran. Makanya dengan akal ini manusia bisa merenovasi, bisa merubah dunia yang tadinya bagaimana hutan belantara dijadikan rumah yang baru, gedung-gedung bertingkat. Akal, karena akal itu luas sekali jangkauannya itu. Kalau tidak direm atau tidak diikat dengan agama, maka akal itu akan kemana larinya, luar biasa. Makanya Allah memberikan kepada manusia akal ini supaya bisa mengurus dunia ini, ditata dan dirapikan supaya apa? Bisa dinikmati bekal hidup manusia dalam rangka pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau akal tidak dibatasi dengan agama, lebih rusak manusia ketimbang binatang. Dalam Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami balhum adall. Akal manusia kalau tidak dibarengi keimanan, tidak diikat dengan keimanan, dengan agama, kalau jahatnya manusia lebih jahat daripada binatang, bahkan kehinaan manusia lebih jatuh hinanya ketimbang binatang. Kucing maling, kalau udah kenyang, udah. Manusia maling, udah ada makanan di sana bawa karung. Tuh, luar biasa. Terus lagi manusia kalau sudah tidak ada di sini, akalnya tidak diliputi atau tidak didominasi dengan keimanan, dengan masalah agama, ini akan terjadi suatu bencana yang luar biasa, yang kuat menindas kepada yang lemah, yang pintar ngebodohin yang bodoh, yang kaya juga ngegencet pada yang miskin. Tidak akan normal kehidupannya.
kalau akal tidak didominasi oleh masalah agama. Bagaimana Rasulullah kok bisa sempurna? Apa yang pertama kali diletakkan oleh Allah, pendidikan tarbiyahnya kepada Rasulullah, sehingga beliau itu menjadi manusia yang mutakin. Dan akalnya itu luar biasa. Kok bisa gitu? Padahal sama-sama basaria, sama-sama manusia, sama-sama makan, sama tidur, kemudian sama-sama beristri. Manusia juga. Oh, itu kan Nabi. Kita tidak melihat masalah itunya, tapi lihat apa sih yang pertama kali Allah mendidik Rasulullah sehingga menjadi lisanul muttaqin atau insanul muttaqin. Ternyata di dalam hadis awwal din ma'rifatullah. Yang pertama kali diletakkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, pondasinya itu adalah pengenalan terhadap Allah. Kalau orang udah kenal dengan Allah, ya kan? Bapak kenal dengan ketua sila jambu. Kalau satu hari aja gak datang, ketahuan. Nah, yang dengan orang yang gak kenal, datang gak datang juga gak ada beban. Karena udah kenal dan dilihat, paling minimal ketua sila jambu mengatakan kemana nih si Ali, itu kan. Dan si Ali juga punya beban. Aduh, gak enak nih kalau ketemu dengan Pak Ketua sila jambu, kemarin gak datang. Kalau kita udah kenal kepada Allah, ketika kita jangankan meninggalkan, melalaikan aja perintah Allah, luar biasa kita akan merasakan malu. Sebagaimana halnya Nabi kita Muhammad SAW, karena dia diciptakan dan dididik pertama kali mengenal Allah, apapun yang diperintah Allah, baik susah maupun gampang, besar maupun kecil, banyak dan sedikit, dia oke aja karena kenal dengan Allah. Nah ini ya, paham dari kita. Sudah dibahas kemarin, sekarang tinggal khauf. Sinfun ya'budunallaha fi sabilil khauf. Ada segolongan manusia ya, dalam rangka pengabdian diri kepada Allah itu dengan rasa takut. Bukan takut dengan Allah lantas kita ngumpet, lantas kita lari dari kenyataan. Yang dimaksud takut di sini adalah takut dengan azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang takut itu apabila dia melaksanakan atau melanggar terhadap peraturan, luar biasa ketar-ketirnya itu. Sementara kita ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, apakah dengan panggilan itu kita ada? Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ada kira-kira getaran pada jiwa kita, pada hati kita ketika kumandang azan dikumandangkan, lantas kita lagi bekerja, lantas kita lagi berjalan, kemudian kita bergetar hati kita, itu adalah panggilan Allah. Kalau kita merasakan takut dengan Allah, maka apapun yang kita hadapi, maka kita lepaskan, kita duluin panggilan Allah. Nah, kalau udah seperti gitu baru innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu Pak. Kita lagi kerja, datang kumandang azan, tak dulu tanggung. Gelaitan di kereta, datang kumandang azan, cuek aja ngobrol aja. Ya.
adalah kalimat tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada lagi yang kuasa, tidak ada lagi yang lebih besar kecuali Engkau ya Allah. Aku hina, aku kecil di hadapan Engkau. Aku dhaif ya Allah. Kalau udah merasakan seperti itu, manusia nggak akan ada yang sombong ya. Manusia tidak akan ada yang riya. Manusia tidak akan ada yang ujub. Manusia tidak akan ada yang takabur. Semua tawadu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di Mujahidin saya baru menerangkan sampai ke Maliki Yaumiddin. Ini kalimat Fatihah. Kalau digali, dikaji oleh kita, ternyata Al-Quran disimpulkan di dalam Fatihah itu sendiri. Lantas Fatihah disimpulkan dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillah, ada Allah, ada malaikat, dan ada pula Nabi kita Muhammad SAW. Tiga inilah yang berperan, yang menilai kita ini, sekaligus yang memberikan contoh kepada kita. Maliki Yaumiddin, yang merajai di hari pembalasan. Kalau di sini dikatakan pembalasan, siapa yang akan dibalas itu? Ternyata makhluk Allah yang namanya manusia diberikan kelebihan akal yang bisa membedakan mana hak, mana batil, mana yang baik, mana yang buruk, kemudian mana yang harus kita makan dan mana yang harus kita tidak makan. Disinilah bisa di sana dibedakan dengan akal kita. Dan Allah memberikan tuntunan, yaitu Al-Quran. Di Al-Quran itu terkandung ada akidahnya, ada keimanannya, ada sejarah, ada fikihnya, dan macam-macam di sana. Nih kalau mau selamat, tuh kitab sucinya. Kalau mau itu melihat hidupnya, lihat aja Rasulullah. Kalau kalian tidak mau, wahai manusia, maka bukan aku menyiksa, tapi aku sediakan. Menyediakan aja. Ya. Disediakan. Allah menciptakan surga dan neraka. Nah, kalau gak mau ngikutin ini, tuh ke sono. Berarti kalau ketika Allahu Akbar, kita lalai, tidak buru-buru menemui perintah Allah. Nah, berarti kita udah memposisikan diri apa ke surga, apa ke neraka. Bukan Allah melemparkan ke dalam neraka, tapi kita sendiri yang memposisikan diri ke sana. Karena Allah sudah memberikan tuntunannya. Kemudian di Fatihah itu sendiri, kenapa sholat kalimat yaqra'u Fatihah kita? Dalam sholat itu yang utama, yang dititik beratkan itu adalah kepada Fatihah. Makanya kalau baca Fatihah itu Pak, dalam sholat yang baik. Jadi ada waqful jam'i, ada waslul jam'i, ada waqfu wal waslu, ada waslu wal waqfu. Kalau di dalam hadis itu dikatakan yang bagus itu adalah waqful jam'i. Diwakafkan dari tiap-tiap ayat. Karena ketika kita napas mau masuk ke ayat yang lain, di sana ada jawaban dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sana ada jawaban. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-ayat. Jangan sampai baca Fatihah itu diwakaf enggak, kemudian diwasol enggak. Mana diwakaf enggak, diwasol enggak? Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau orang udah baca Al-Quran, kemudian bacanya seperti itu, Pak. Kalau orang bodoh, namanya juga bodoh. Tapi kalau orang udah tahu batasan baca Al-Quran, tajwidnya Al-Quran lantas dibaca seperti itu, haram hukumnya. Mana sih yang diwasol itu? Kalau yang diwasol itu ujungnya dibaca. Kalau di dalam kitab tafsir Jalalain itu sunnah. Kalau wasolnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Sunnah. Lanjutkan. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Sunnah. Yang bagus dalam hadis dikatakan waktu jami. Bismillahirrahmanirrahim. Napas dulu sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan sampai disambung tapi napas, disambung tapi gak dibaca ujungnya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, gak napas, dimatiin lagi ujungnya. Nah ini bukan wasol, bukan waqaf. Kalau wasol dibaca ujungnya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki, boleh juga arrahmanirrahim maliki, bisa mim ketemu mim ya, bisa. Ada suka bacanya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kalau kita mah gak bisa, itu mah belum tahu, baca aja Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dinas. Karena di sana alifnya alif ziyadah, tasbutu fil ibtida wa tasbutu fid. Kalau alif ziyadah itu tambah itu akan tetap apabila jadi pertama, hilang apabila kejepit. Kalau dalam nahwu sharaf bukanana. Tadi ya. Jadi kalau misalnya di sini Fatihah aja dibaca dengan tertib, dibaca sesuai dengan makhraj dan tajwidnya, maka akan ada pengaruhnya pada diri kita. Karena kuncinya sholat itu adalah di Fatihah. Maliki yaumiddin. Berarti di sini akan ada yang dipertanggungjawabkan. Apa sih? Ini kehidupan kita. Nanti setelah kiamat, Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, hancur semuanya. Kemudian Israfil juga meniupkan sangkakala yang kedua, hidup juga semua manusia. Di sana akan dipertanggungjawabkan kehidupan kita ini. Banyak baiknya, apa banyak buruknya. Yang banyak baiknya insya Allah mungkin akan diberikan pahala di sana dan diberikan kebaikan-kebaikan di sana sehingga kita akan dimasukkan ke dalam surga. Lantas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, di sini ada tasdid iyyaka, penetapan, pengkhususkan, istisna di sini tidak boleh kemana-mana. Iyyaka, tekankan ka pada Kau ya Allah. Makanya ketika mengucapkan iyyaka itu jangan sampai pikiran kita kemana-mana. Kalau iyyaka ingat sama kerjaan ya, nyembahnya juga sama kerjaan. Jadi iyyaka Allah tanamkan penghususan ketauhidan kita, jangan sampai bercabang. Sholat kalau dilakukan seperti itu gak bakalan
kita kemana-mana pikirannya. Terkadang kan kita mau Allahu Akbar jaga, dari Allahu Akbar juga udah kemana-mana gitu pikirannya. Malah kalau ada yang lupa sholat, kunci lupa di mana-mana dicari-cari. Kalau sholat bisa ingat, giliran sholat beneran ingat. Kan ibadah itu pengen kunci dapetin, ya, pengen ketemu kuncinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak dibalik. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Itu biasa mah pikiran orang-orang yang jahat. Saya kalau hasil ini dah saya mau ke masjid. Saya kalau dapat arisan dan mau nyumbang masjid. Tuh. Padahal ibadah dulu gitu ya, baru minta. Jangan kita dapetin dulu baru mau ibadah. Makanya Pak, kalau habis sholat itu paling bagus kita memohon kepada Allah. Ini kalau misalnya habis sholat itu assalamualaikum, assalamualaikum leos ya, assalamualaikum leos itu ya, baca Pak. Kalau dalam adkar itu astagfirullahaladzim. Nah, isi astagfirullahaladzim itu minimal 7 ya Pak ya. 7. Satu, akal kita astagfirullahaladzim. Bukan pakai ngakalin orang. Kemudian kesehatan kita mestinya dipakai ibadah, malah dipakai ngapain ke kesehatan kita. Astagfirullahaladzim. Rezeki kita yang mestinya dijalankan atau dibelanjakan di jalan Allah terkadang dipakai gak benar. Astagfirullahaladzim. Kemudian ilmu kita, terkadang ilmu kita sebagai nyimpulin orang, gitu ya. Nah, astagfirullahaladzim. Kemudian hati kita, terkadang hati kita itu juga sumbernya, sumber kehidupan. Kadang-kadang hitam juga, istighfarin oleh kita. Kemudian mati kita pun, supaya kita matinya dalam husnul khotimah. Astagfirullahaladzim. Kemudian apalagi itu? Jodoh. Yang diharapkan jodoh sakinah mawaddah warahmah, tapi dalam perjalanan dengan istri kita itu sedikit-sedikit berantem, nah istighfarin 7 minimal sehabis sholat ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika. Kalau ba'da subuh 10, ba'da maghrib 10, itu dalam adkar ada 10. Ini mah kalau habis sholat assalamualaikum. Imam mimpin wirid kelamaan, tinggal sendirian imamnya, amin ya itu ya. Jamaahnya pada kemana? Karena kita itu terbiasa dengan apa? Astagfirullahaladzim, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian Allahumma lantas jalan. Bukan Allahumma antas salam, ya. Allahumma lantas jalan. Jadi Allahumma antas salam, kemudian subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu akbar. Itu aja doa. Padahal kalau wirid yang panjang itu dibaca Al-Falaq ya, dari Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian awal surah Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, kemudian ujungnya surah Al-Baqarah lillahi, kemudian syahidallahu annahu la ilaha illallah, kemudian tulijul laila fin nahari wa tulijul nahar. Itu panjang. Itu semuanya hadis yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW, dikumpulkan oleh para ulama, dibikin satu paket. Tuh, Pak, jadi sekarang yang baca subhanallah benar juga sih, benar, cuman sedikit ibadahnya. Kita ini hidup harus banyakin ibadah supaya nanti bisa mendapatkan sesuatu yang lebih banyak lagi. Habis sholat malah yang bagus mah habis sholat maghrib jangan beranjak kemana-mana, duduk di sajadah berdoa nunggu waktu isya. Kadang-kadang kalau Bapak suka kemana dulu habis maghrib, nggak ada. Padahal kalau di masjid berjamaah, Rasulullah yang namanya berjamaah itu Pak sholat
bangun subuh aja ini sunahnya kalau kita sholat fajar 2 rakaat atau sholat qobliyah subuh 2 rakaat itu pahalanya lebih baik ketimbang apa-apa yang ada di dunia ini. Luar biasa. Tapi kita kadang-kadang sholatnya di stasiun. Kita baru 1 rakaat, wih kereta datang. Kayak imam doang. Imam buru-buru satu-satu. Assalamualaikum pada kemana maunya mengejar kereta. Pak, kehidupan antara ini gimana? Utamakan Pak, ya, utamakan masalah yang berhadapan dengan Allah. Jangan khawatir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya juga kesiangan dipotong sama Pak Ahok. Sampai bulan kemarin 1 juta saya dipotong. Biarin aja, memang saya kesiangan kok daripada saya sholat subuh. Tapi Allah lain min haitsu la yahtasib, gedean dari Allah ketimbang dipotong itu. Yakinin Pak itu. Yang punya segala-gala itu adalah Allah. Tapi kita kadang-kadang kalah keimanan kita, kekuatan takribnya hati kita tunduk kepada Allah dengan tunduk kepada pemimpin kita. Kalah Allah. Padahal pemimpin kita juga siapa sih yang punya? Allah juga. Ini ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pasrahkan ya Allah semuanya. Aku beribadah dari apapun yang anggota badan yang ada pada diri kita, serahkan kepada Allah. Jadi tidak ada ya satu orang atau manusia yang sedang pengabdiannya kepada sang Khaliknya lantas bercabang. Allah tidak senang di sini. Tergantung kepada niatnya. Kalau di Nasha'ihul Ibad ya dikatakan di sana itu Rasulullah berwasiat kepada Abu Dar ya, wahai Abu Dar, baguskanlah ya perahumu karena lautan itu sangat luas dan dalam. Tuh. Itu Abu Dar. Ternyata yang diibaratkan perahu itu baguskanlah niatnya. Kalau niatnya full, maka Allah pun akan menolong secara penuh. Tapi kalau niatnya setengah-setengah, maka Allah pun akan menolongnya itu tidak akan. Makanya kalau lagi sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan coba-coba dalam hati kita bercabang hati kita dengan hal-hal yang lain, tapi luruskan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon kepada Allah. Di sini kelemahan kita ya, kelemahan kita tidak betul-betul mempercayainya kepada Allah itu sebagaimana halnya Rasulullah mempercayai kepada Allah. Itu aja. Padahal sama kok. Kedudukan manusia itu sama. Tinggal bagaimana ya kualitas imannya ini. Kalau kualitas imannya itu benar-benar kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tidak akan mengabaikan, Allah tidak akan menghinakan, Allah tidak akan membiarkan orang yang taat dan patuh kepadanya. Bahkan Allah akan perhatikan. Coba Pak, gaji kita itu misalnya cuma 3 juta ya, dikejar-kejar sampai ke Jakarta. Padahal Allah itu maha kaya. Kita ngejar-ngejar yang 3 juta sampai sholat subuh juga kadang-kadang di jamaah setiap hari atau sholat subuh di kereta. Ini Pak, hati-hati ya. Kalau untuk menghargai waktu as-sholatu ala waqtiha boleh. Tapi kalau untuk membenahi syarat rukun sholat itu harus sempurna supaya sholat itu ada pengaruhnya dalam kehidupan kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika di kendaraan kita
Mungkin mudah-mudahan bapak-bapak nggak ada yang setiap subuh sholat di kereta atau setiap maghrib dengan isya setiap hari dijamak. Ini tidak ada keterangannya. Menjamak sholat itu Rasulullah juga dalam keadaan medan pertempuran, perang. Kalau dalam keadaan biasa tidak, bahkan itu tidak dibolehkan, bahkan harus kita tepat pada waktunya. Subuh atau maghrib dilanjutkan. Cobalah kita rubah, ya kapan nih kereta datangnya itu bertepat tengah dengan waktu sholat. Ketika kita misalnya tidak akan nyampe waktu sholat ke tempat tujuan, maka tungguilah di sana. Karena kereta mah sekarang sampai jam 12. Mau buru-buru juga apaan? Utamakan. Kalau orang sudah membenahi dirinya, jiwa raganya menyerahkan kepada Allah, maka akan ada rasa takut itu ada. Karena itu kadang-kadang tidak, kadang-kadang kalau giliran ingat takut, ya, giliran nggak ingat nggak takut, gitu. Itu antara itu kita ya. Makanya ada ya sinfun ya'budunallaha fi sabil apa? Ya'budunallaha fi sabilil khauf. Nah, orang segolongan yang takut. Dan takut itu dalam pengibadatan Allah. Kemudian takut juga dalam apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus takut apabila kita berbenturan dengan sesama manusia. Apabila kita mempunyai suudzon kepada orang lain. Itu dalam diri kita dengan orang lain. Bagaimana secara sosialnya? Kita takut apabila kita tukang dagang gitu ya. Nakarin. Kalau orang-orang yang jahil maka giliran kita beli ke orang minta dipenuhin. Tapi kalau orang misalnya perlu sama kita, dikurangin sama kita. Pinter cilimit. Ya. Pinter kodek itu. Hati-hati celaka seperti itu. Atau menimbun ya. Seperti tadi ada masalah apa? Mengutangkan lantas ada tainnya dari utang itu sendiri. Nah, kalau Pak Saudari bilang itu rentenir Pak di kita. Mungkin bapak-bapak juga dengar cuma diem aja. Ibu-ibu Pak, kalau udah gak punya duit itu harinya tuh ke rentenir. Kalau udah gak kebayar suruh bayar tainya terus, modalnya mah tetap. Ujung-ujungnya gak kebayar, akhirnya silaturahimnya tuh. Makanya ada gerakan-gerakan tadi untuk apa? Memberikan modal itu ya kepada orang yang mau usaha itu ya. Kemudian jamaah silajamu itu luar biasa. Ya, luar biasa. Bahkan kalau ini dibesarkan Pak, saya setuju sekali. Ya, apalagi dibikin satu macam koperasi. Ya. Kemudian di sana ada simpan pinjam dengan bagi hasil. Ya kalau untung dibagi 2, kalau gak rugi ya tanggung bersama. Yang penting modalnya bisa balik. Itu aja. Dan ini mensejahterakan. Lihat kondisi di Adiasa saya mengerikan Pak. Mengerikan. Udah banyak sebenarnya itu, tapi melihat masjid itu ya Allah. Mungkin di sini mah enggak ya. Tiap subuh penuh ya Pak ya. Dengan silajamu. Masjid juga bagus Pak. Bagus Pak. Tapi dalamnya udah gak ada rasa takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau orang yang suka berjamaah itu luar biasa. Ya, udah gak ada rasa takut. Nah, untuk itu Pak, rasa khauf kepada Allah tanamkan di dalam jiwa kita sehingga kita akan teratur dalam berbicara, tidak akan sembarang bicara, dalam berbuat tidak akan sembarang berbicara, hubungan dengan orang lain tidak mau sampai putus. Wahal nasaitum in tawallaitum antum silaturahim. Orang yang memutuskan silaturahim itu la'anahumullah, maka Allah melaknat. Makanya dengan adanya pengajian atau silaturahim ini luar biasa. Ini barangkali penjelmaan daripada sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu mendidik kita untuk senantiasa tawadhu. Lihat sholat berjamaah Pak. Ada pemimpin yang salah, enggak teriak, "Woi, imam, salah imam," enggak gitu. Tapi yang diucapkan apa? Subhanallah. Dan kalau kita misalnya mendahului imam, gimana hukumnya? Enggak sah kan?
ketika imam Allahu Akbar ikut semua Allahu Akbar. Gak ada yang katakan Allah Maha Besar. Imam sujud ikut sujud, ketika salah subhanallah. Yang pada dasarnya subhanallah itu bukan memberikan tahu salah kepada imam, tapi mendapat diri kita sendiri ada kesalahan subhanallah. Makanya ngangkat imam itu yang ngerti. Nah kalau misalnya gak ngerti subhanallah subhanallah, cuek aja itu imam. Nah di sini ya alhamdulillah ya, sampai sekarang ini banyak ya, banyak ustaz ya biasa alhamdulillah. Bahkan kalau banyak lagi itu saya lebih senang lagi. Dulu ketika waktu sedikit menghadap Panandang, Pak Mas Rohani, kemudian saya di sini Pak Bubang juga ngeri gitu kehidupan bagaimana kalau misalnya ini biasa udah banyak lantas imam atau misalnya kiai atau ulamanya gak ada, mau jadi apaan tuh aja biasa ke depannya. Alhamdulillah pada datangan sekarang masjid pada menjadi ya cuma satu ya. Satu, harus ada ya komunikasi di antara masjid dan mushola. Ini harus dieratkan. Ini saya itu punya niat gitu, barangkali ada FKM ya, baik itu yang diciptakan oleh Siga Jambu atau apa namanya yang formalitas. FKM itu adalah forum komunikasi masjid mushola, kalau bisa dengan majlis taklim. Jadi ketika ada acara-acara di tempat bapak masjid bapak itu nggak bakal berbenturan karena ada wadahnya. Oh di masjid ini sekian, di tanggal sekian, kemudian nanti jamaahnya minimal dari masjid dan musola itu 5 orang nanti. Di sini ada 13 masjid dan musola. Mungkin kalau dikirim 5 orang pengurusnya aja berapa banyak. Nah di sini akan ketahuan, akan kelihatan silaturahimnya itu. Dulu sudah berjalan antara Mujahidin dengan Darussalam. Ketika entah apa itu dulu kurban apa zakat. Ketika dia Panandang itu kurang kurban Pak. Ya, kurban. Minta dari sana. Jadi kalau misalnya ada misalnya di musola ini mah yang kurbannya kok sedikit. Misalnya di dalam apa dia Abu Bakar banyak, supaya ke sana. Jadi orang biasa itu bisa kita bisa apa? Bisa ada manfaatnya kita ya. Sila Jambu itu oh iya ada manfaatnya itu bisa dirasakan oleh masyarakat itu insya Allah. Kalau orang sudah merasakan nikmatnya, mungkin dia akan tertanam di hatinya rasa ingin memiliki dan rasa mencintai. Ini yang harus diciptakan supaya lebih banyak lagi, supaya lebih silaturahim lebih berkembang lagi, lebih luas lagi. Ini. Nah ini mungkin timbulnya itu kan dari ide-ide seperti ini itu kan dari sholat. Sholat itu banyak terbiarnya begitu. Ya. Silaturahim ketemu kan sholat berjamaah di masjid. Kemudian apalagi dari sholat itu sendiri, dari tata tutur kata pun. Orang hidup berkomunitasnya, kemudian di sana ada tata krama, sopan, santun, ya, etika, ya, norma etika. Tuh. Kalau udah seperti ini, masya Allah Islam tidak akan ada bersinggungan satu dengan sama yang lain. Dia saling menghargai, saling menghormati, saling membantu. Ini yang diharapkan. Kita tidak apa membedakan antara Cika Sungka ya dengan Adiasa. Yang penting di sana orang Islam. Dari sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Emang banyak jalan bengkok, banyak yang bengkok. Nah ini, jadi intinya khauf kapanpun, situasi apapun, dimanapun kita berada, rasa khauf harus ada. Orang yang khauf, orang yang merasa takut dengan Allah, Rasulullah mengajarkan minum pakai tangan kanan. Ketika minum pakai tangan kiri, ya Allah, takut dia. Paham nggak, Pak? Paham nggak sampai ke sana? Kalau kita punya rasa takut. Ketika kita berjalan di sana ada orang tua, lantas kita jalan ke depannya karena rasa takut, ya Allah, ini orang tua, engkau harus
mendidik atau memberikan pelajaran kepada kami untuk menghargai kepada orang tua. Gak bakalan jalan begitu aja di depan orang tua dengan sopan santun. Tuh, dari takut. Tetangga, ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. La yu'minu ahadukum fa yukrim jarahu fa yukrim dhaifahu. Tidak sempurna iman seseorang kalau tidak menghormati, memuliakan tetangga. Ketika kita ada permasalahan dengan tetangga, tidak akan mau dipanjang lebar, merasa takut dengan Allah. Yang ada apa? Yuk kita damai. Tuh, dari sini takut itu, masya Allah. Mau naik kendaraan, udah takut cakak lagi ya, takut kepada Allah. Rasulullah mengajarkan apa? Oh iya, kalau naik kendaraan itu baca doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Masya Allah. Mau masuk WC aja takut kepada Allah, dan takut juga binatang atau setan yang ada di dalam kamar WC itu sendiri. Apa yang anjurkan Rasulullah? Tangkahkan kaki yang kiri, jangan yang kanan kalau masuk WC. Yang kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu kalau kita merasa takut. Karena kita gak merasa takut, jor-joran aja hidupnya. Nah, di sini. Jadi dimanapun juga kalau kita merasa takut, insya Allah ya, kita ini akan tertata dan bagaimana caranya hidup yang baik ini ternyata dicerminkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga marojah, Pak. Kalau rojah itu harapan. Apapun yang kita kerjakan itu jangan, kalau yang berhubungan dengan Allah, jangan kita menanamkan pesimis. Ya, tapi optimis. Cuman Allah itu ta'akhiru li qadaika. Ya, terkadang mengakhirkan apa yang kita inginkan. Ya, dan Allah tahu apa yang kalian mau. Gitu. Ini bukan sprint. Ya. Ta'akhiru ya Allah, saya mau berdoa nggak dikabulkan, bukan nggak dikabulkan. Allah mah sayang. Kalau misalnya doa susah dikabulkan itu sayang. Kalau misalnya dikabulkan pada saat itu gak bakalan doa lagi. Terus berdoa sayang. Minta 1 juta dikasih 100. Jangan apa? Ya, segini. Inilah yang bikin menutup rezeki kita. Yang tidak bersyukur. Tapi kalau alhamdulillah ya Allah, Allah akan nitipkan lagi yang lebih banyak. Paham? Inilah kehidupan. Ya. Kalau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ini, masya Allah, damainya itu Indonesia, ya, damai negeri Adiasa, semuanya saling menghargai, menghormati apa yang ada di sana. Yuk kita sama-sama bantu, ya. Misalnya bantu masjid di sini, yuk kita sama-sama, gitu. Senang kalau gitu. Dan ini yang diharapkan kita. Ini orang Islam dengan orang berantem, yang kunut sama yang kunut berantem, udah kunut, tak ketemu di surga. Enggak kunut masuk surga, kunut surga. Bukan kunut masalah enggak kunut, yang enggak sholat yang harus kita. Itu masalah khilafiyah. Ya. Insya Allah yang kunut, yang enggak kunut, mudah-mudahan masuk surga. Nah, kemudian yang berjamaah, ya jauh-jauh sholat subuh, alhamdulillah. Ya. Ini barangkali Pak ya, ini mohon saya itu bukan ceramah, ngobrol aja ya. Tapi merenungkan diri kita masing-masing. Dan wabil khusus untuk saya pribadi, saya juga terkadang timbulan rasa ria, rasa ujub, rasa takabur. Memang itu sifat manusia, tapi tetap kita harus meredamnya, ya, meredamnya. Kalau takabur dengan tawadu diredamnya, ya. Kalau misalnya serakah diredam dengan qanaah. Ya. Kalau hasud kita dengki diredamnya dengan nasihat. Makanya jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan kepada orang yang alim, kepada kiai, kepada ulama kita minta nasihat. Ya. Karena apa? Dinasihatin sama kiai mah adem. Lain kalau dinasihatin sama buronan panas. Nah ini Pak ya, mudah-mudahan apapun
apapun yang kita lakukan dari pagi ya sampai saat ini itu kita hidup di musola ini, Allah memberkahi dan insya Allah malaikat ada di sini. Ketika kita amin, kita berdoa kemudian diaminin oleh malaikat insya Allah. Karena malaikat itu ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijar 'alaiha malaikatun giladun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat yang paling taat kepada Allah, ketika mereka memohon kepada Allah tidak ada hijab, langsung Allah mengabulkan. Ketika kita berdoa kemudian malaikat mengaminkan kepada doa kita, maka Allah pun insyaallah mengabulkan terhadap doa kita. Ini barangkali yang saya sampaikan. Mohon maaf ya Pak apabila ada kekurangan, kurang semangat, kurang ini. Memang alasannya ngantuk. Ini ya arep-repan gitu ya. Jadi bicara juga kayak antara sadar dan enggak, mimpi dan enggak, tapi mudah-mudahan ini yang dikeluarkan dari mulut saya itu baik dan bisa diambil manfaatnya. Dan apabila itu memang dasarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila salah atau keliru memang datangnya dari seorang arifin ya, yang hina, arifin yang tidak berdaya, hanya Allah yang memberikan. Dan mudah-mudahan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali dan Allah wa ikum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.